Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang kembali di channel Islamic Story. Kali ini kami akan membahas rahasia di balik usia 40 tahun dalam Al-Quran. Memasuki usia di 40 tahun, apa saja yang kita harus persiapkan? Dan apa saja yang harus kita lakukan agar hidup sesuai dengan tuntutan Al-Quran? Tapi sebelum memulai pembahasan kita, kami memohon dukungan untuk channel kami dengan cara mensubscribe, like, komen, serta aktifkan lonceng agar kami bisa terus memberikan informasi-informasi yang menarik seputar Islami. Kali ini khusus rahasia suci di balik umur 40 tahun. Ya, membincangkan usia 40 tahun bukanlah kebetulan. Hal itu secara eksplisit diungkapkan oleh Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Ahqaf. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Ungkapan 40 melalui penuturan wahyu pastilah bukan kebetulan, melainkan ada rahasia suci di balik itu. Kita coba perhatikan. Kita mungkin pernah mendengar pamio psikologi 18, 40, 60. Kode angka ini memiliki makna bahwa ketika seseorang berusia 18 tahun, ia akan mencemaskan pendapat semua orang tentang dirinya. Inilah adalah fenomena umum. Beberapa riset dan kajian membuktikannya. Selanjutnya, ketika berumur 40 tahun, manusia cenderung tidak peduli apa pendapat orang lain tentang dirinya. Dan ketika berumur 60 tahun, ia akan tersadar bahwa tidak ada orang yang pernah memikirkan dirinya. Itu adalah muqaddimah bahwa tidak lama lagi prinsip nafsi-nafsi akan menjadi kenyataan, yaitu ketika mengawali kehidupan baru di alam barzah. Usia 40 tahun disebut istimewa karena disebut secara khusus dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Ahqaf. Para ahli tafsir menerangkan pada usia 40 tahun disebut pada ayat ini karena manusia mencapai puncak kehidupannya, baik secara fisik, intelektual, emosional, karya, maupun spiritualnya. Selamat tinggal masa muda. Anda sudah berusia 40 tahun atau lebih? Jika iya, maka Anda pasti tidak muda lagi. Orang yang berusia 40 tahun benar-benar telah meninggalkan masa mudanya. Apa yang dialami pada usia 40 seringkali sifatnya stabil, mapan, dan kokoh. Karenanya, perilaku, karya, dan kontribusi hidup di usia ini akan menjadi tolak ukur manusia pada perjalanan hidup berikut. Ada banyak keistimewaan yang ditunjukkan dalam sejarah Islam tentang usia 40 tahun ini. Dalam surat Al-Qasas disebutkan, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepada hikmah kenabian dan pengetahuan. Maka amatlah wajar jika usia 40 tahun disebut tersendiri di dalam Al-Quran. Dan karenanya logis jika para nabi diutus pada usia 40 tahun, termasuk Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Para pakar, misalnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 periode, yaitu periode kanak-kanak atau tafuliyah yang dimulai sejak lahir hingga balik, lalu periode muda, syabab, dari usia balik hingga 40 tahun, lalu periode dewasa kuhullah yakni usia 40 hingga 60 tahun, dan periode tua syaikukhah dari 60 sampai 70 tahun. Cermatilah Al-Quran surah Al-Ahqaf. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau
dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita apa saja yang semestinya dilakukan bagi manusia yang menginjakkan kaki di usia 40 tahun. 1. Sering-seringlah membaca doa ini, sebagaimana riwayat Imam Atha dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ketika Abu Bakar berusia 40 tahun dan sering berdoa dengan doa yang terdapat pada Al-Ahqaf ini. Di antara para sahabat sampai ada yang mengatakan, maka Allah mengabulkan semua yang diminta Abu Bakar, sehingga kedua orang tuanya dan anak keturunannya masuk Islam. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang diberi keistimewaan seperti itu. Imam Ar-Razi menuturkan, Umar bin Abdul Aziz ketika memasuki 40 tahun selalu berdoa dengan ayat ini. 2. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut, Allah mengajarkan hambanya untuk lebih banyak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena usia 40 tahun sudah tidaklah muda lagi, maka permohonan pertama yang diajarkan kepada kita adalah agar Allah memberikan ilham untuk bisa terus bersyukur kepada Allah. 3. Mengingatkan kedua orang tua dan anak sebagai orang yang mau tidak mau dewasa dan menuju usia tua. Ini bisa membuat kita senantiasa berbuat baik. Juga mendoakan kedua orang tua yang telah bersusah payah mengandung, melahirkan, serta menyusui dan menyapihnya selama 30 bulan. 4. Hendaklah kita mulai memperbanyak amal kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur 40 tahun adalah masa awal seseorang memperbaiki diri. Sebab ada yang mengatakan, jika di usia 40 tahun ini seseorang sudah tidak bisa lagi memperbaiki diri, maka pada gilirannya di usia berikutnya ia akan gagal menjadi orang yang baik-baik. Maka usia 40 tahun adalah tonggak awal perbaikan diri seseorang. 5. Seseorang yang mencapai usia 40 tahun diingatkan oleh Allah agar ia kembali dan banyak meluangkan waktu untuk keluarga. Dalam ilmu psikologi, usia 40 tahun ini adalah masa pubertas kedua. Pada usia ini pula, seseorang biasanya mencapai puncak kesuksesannya. Dalam capaian duniawi inilah, biasanya seseorang digoda untuk melirik lawan jenisnya. Bisa nikah lagi bagi seseorang laki-laki atau muncul letupan bermain api cinta. Karenanya, Allah mengingatkan agar berhati-hati, lebih baik dan lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga dan anak-anaknya. 6. Ketika Allah mengajarkan doa dan pengakuan, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau, maka sesungguhnya dia sedang mengingatkan kepada hambanya agar ia bertaubat di usia 40 tahun. Karena usia mulai memasuki gerbang ketuaan, maka hendaklah ia lebih banyak merenung dan mendekatkan diri kepada Allah, dimulai bertaubat dan menghentikan segala keburukan hidupnya menuju perbanyak amal soleh. 7. Sebagaimana doa yang hampir sama diajarkan Nabi Sulaiman kepada kita pada surat An-Naml ayat 19, bahwa seseorang yang sudah berumur 40 tahun hendaklah lebih banyak bergaul dan bergerumul dengan orang-orang yang soleh. Wa adkhilni birahmatika min ibadikas shalihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jangan lagi merasa masih muda lalu bergaul dengan anak-anak muda. Mulailah mencari teman yang mengajak dan berkecenderungan untuk berbuat kebaikan. Perlulah ada kesadaran untuk mengubah bagi perilaku diri sendiri. 8. Seseorang yang telah berusia 40 tahun harus lebih banyak berserah diri kepada Allah. Berusaha dan bekerja harus dengan sungguh-sungguh. Tetapi dalam banyak kesempatan, kepasrahan dan kedekatan diri kepada Allah harus lebih direkatkan. Berpasrah diri kepada Allah itu sebagai tanda dan sekaligus upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, keyakinan dan keimanannya akan semakin kuat dengan keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Tentu saja, hal ini berbeda dengan mereka yang masih muda, di mana rasa percaya dirinya seakan melebihi ketentuan Allah. Ia masih sangat percaya dengan kemampuan menyelesaikan segala persoalan yang ia hadapi. Ya, saat mulai usia 40 tahun, seseorang mulai disadarkan dengan ketentuan dengan kemahakuasaan Allah,
seiring berkurangnya kemampuan diri seseorang, baik secara fisik maupun psikis. Saudaraku, hidup baru dimulai setelah usia mencapai 40 tahun. Belum terlambat. Dan hidup sesungguhnya adalah yang diprioritaskan untuk mencari dan mencapai ridha Allah. Carilah mahabbah, makrifat, dan hikmah. Karena hidup hanya sekali, maka hiduplah yang berkualitas. Wallahu alam bissawab. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan konten kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar Anda selalu mendapat info terbaru dari channel Islamic Story. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.